Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Baik teman-teman semuanya, hari ini saya ingin bahas satu tema yang terkait tentang doa ya. Untuk kamu yang saat ini sudah merasa bahwa doa doa yang dipanjatkan itu tidak kunjung terkabul, bahkan sudah melakukan banyak hal, melakukan amalan-amalan seperti istighfar, sholawat, sholat duha, tahajud, dan amalan-amalan yang lainnya, tapi belum juga terkabul. Nah, hari ini saya ingin memberikan tips ya, tips bagaimana cara saya agar doa-doa kita itu cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu silakan tonton terus video ini hingga akhir. Jangan di-skip, dengarkan. Saya akan kasih tips bagaimana cara agar doa kita itu cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman semuanya. Jadi begini, semua orang itu tentunya punya keinginan. Dan ketika punya keinginan, maka kita pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan doa-doa kita itu, keinginan kita itu segera dikabulkan. Tapi faktanya banyak juga orang yang merasa bahwa ketika dia sudah berdoa, hingga saat ini kenapa doanya tidak terkabul? Sehingga pun dia bertanya dalam diri, kenapa ya Allah, saya sudah selalu berdoa tapi kok belum terkabul? Nah, dulu, ini pengalaman ya sebelum saya kasih tips, dulu saya juga mengalami hal demikian ya. Berulang kali saya berdoa, bahkan saya juga memperkuat dengan amalan-amalan istighfar, amalan sholawat, berharap supaya doa saya terkabul. Itu ternyata tidak. Sehingga saat itu pun saya berpikir, kenapa ya, ada apa ya, saya sudah berusaha menjaga lisan supaya tidak menggibah, tidak mencertai orang. Intinya saya sudah berusaha untuk menjaga perbuatan-perbuatan yang bisa memperlambat doa kita cepat terkabul. Tapi saat itu yang terjadi adalah doa saya juga belum terkabul. Nah, hingga pada akhirnya saya pun merenung berpikir, apa sebabnya kenapa doa kita belum juga terkabul? Ternyata saya dapat hikmahnya, teman-teman semuanya. Hikmahnya adalah ketika kita pingin sesuatu, maka jangan pernah pikirkan sesuatu itu. Cukuplah ketika kita berdoa kepada Allah meminta, ya Allah berikanlah kemurahan rezeki, ya Allah bantulah hamba untuk menyelesaikan hutang, ya Allah berikanlah kebahagiaan, ketenangan dalam rumah tanggaku, misalnya contoh-contoh doa seperti itu ya. Ketika kita berdoa seperti itu, ternyata kalau kita terlalu memikirkan doa yang sedang kita panjatkan, maka doa itu akan menjauh. Di video sebelum-sebelumnya, bahkan ke teman-teman yang lain ya, yang teman-teman saya itu saya selalu katakan bahwa kita harus pahami bahwa jawaban dari doa itu hanya dua, sahabat. Hanya dua, nggak ada yang lain. Apa itu? Yang pertama, setiap orang berdoa itu pasti dikabulkan oleh Allah. Kemudian yang kedua, kalaupun yang kita minta tidak dikabulkan Allah, pasti diganti yang lebih baik. Intinya, ketika kita minta dan tidak dikabulkan, bukan Allah tidak memberi, bukan Allah tidak mengabulkan. Bisa jadi dengan permintaan itu tidak baik bagi kita. Karena kita tidak tahu ya, sesuatu yang menurut kita baik belum tentu baik menurut Allah. Dan sebaliknya, sesuatu yang menurut kita buruk belum tentu buruk menurut Allah. Maka oleh karena itu, tips dari saya ya, bagaimana Anda supaya tidak terlalu memikirkan apa yang menjadi keinginan Anda. Tips dari saya adalah fokuslah pada kebersyukuran. Itu yang sering dilupakan orang. Sebenarnya salah satu teknik cara agar doa kita cepat terkabul itu adalah dengan banyak bersyukur. Nah, banyak orang yang bertanya kepada saya, Pak, bagaimana sih cara bersyukur yang benar itu? Nah, sebenarnya cara bersyukur itu kan banyak ya. Tapi menurut saya bukan hanya mengucapkan alhamdulillah, tidak. Tapi dia harus dibarengin dengan pengucapan kata-kata yang selalu dia ucapkan di setiap kondisi. Misalnya selesai sholat, berdoalah. Berdoa dengan cara bersyukur, bukan dengan cara meminta. Nah, saya pernah bilang bahwa orang yang berdoa dengan meminta itu bagus. Bahkan itu Allah bilang ya, mintalah kepadaku maka akan kuberi. Kata-kata di sana bahasanya adalah meminta. Tapi secara pengalaman ya, ketika saya berdoa dengan meminta, yang timbul dalam diri saya, batin saya adalah kemelekatan. Kemelekatan itu artinya saya terus berpikir, kenapa ya saya udah minta kok belum terkabul. Itu yang terjadi. Makanya saya kasih tips kepada teman-teman, bahkan ke teman-teman yang lain ya,
teman-teman di sekitaran saya lah. Saya bilang kalau ingin doa cepat terkabul, mintalah dengan cara bersyukur. Bagaimana maksudnya? Ya Anda berdoa, fokusnya adalah bersyukur dengan apa yang Anda miliki saat ini. Misal saya kasih tips kata-kata bersyukur ya, berdoa dengan cara bersyukur, saya kasih tips, nanti Anda bisa rubah sendiri redaksinya. Tapi saya memberikan contoh aja dan ini saya kerjakan. Ketika saya memulai berdoa dengan cara bersyukur, itu banyak hal yang saya dapatkan. Paling tidak hati saya tenang. Dan saya tidak terlalu memikirkan doa itu terkabul atau tidak, kapan waktunya saya nggak terpikir. Yang penting fokusan saya adalah saya berusaha untuk mensyukurin apa yang ada, apa yang saya miliki saat ini. Nah, caranya bagaimana? Silakan Anda dengar kata-kata saya ya. Nanti Anda bisa ubah redaksinya sendiri. Tapi yang saya lakukan adalah ketika itu saya berdoa tidak lagi dengan meminta. Tetap saya lakukan meminta, maksudnya bukan tidak minta, tetap saya lakukan meminta, tapi di hal-hal berbeda, hal-hal apa ya, misalnya ya kita mau berangkat kerja atau kita mau pergi ke satu tempat, itu kan tentunya kita minta keselamatan dan berdoa kepada Allah. Itu kita tetap meminta, intinya tetap meminta kepada Allah. Tapi dalam hal ini ada satu teknik cara berdoa agar cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara bersyukur. Caranya bagaimana? Silakan Anda ikutin ya. Sering-seringlah berdoa dengan cara bersyukur. Contohnya begini. Ya Allah, terima kasih atas segala karunia yang kau berikan kepadaku. Alhamdulillah ya Allah, hari ini hamba sehat. Engkau memberikan hamba kebahagiaan, ketenangan. Engkau memberikan hamba pekerjaan. Alhamdulillah ya Allah, semuanya itu hamba syukurin. Ya Allah, terima kasih atas pengalaman hidup yang selama ini sudah Engkau berikan. Kesedihan, kesusahan, bahagia, canda tawa, semuanya hamba lalui dengan rasa nikmat, dengan rasa bahagia, dengan rasa tenang. Maafkan hamba ya Allah, selama ini hamba sering berburuk sangka kepadamu, padahal sebenarnya adalah kebaikan buatku. Maafin hamba ya Allah, atas sikap dan kebodohanku selama ini yang lupa akan kebersyukuran nikmat yang kau berikan kepadaku. Ya Allah, mulai hari ini hamba ingin fokus untuk bersyukur apa yang selama ini sudah Engkau berikan. Masalah permohonan, doa hamba, biarlah semuanya hamba serahkan kepadamu. Saya meyakini satu saat nanti Engkau pasti memberikan di waktu yang tepat. Maafkan hamba ya Allah, mulai hari ini hamba ingin fokus untuk terus memperbaiki diri dan fokus untuk bersyukur kepadamu. Karena Engkau berjanji, siapa yang bersyukur, maka Engkau akan menambahkan nikmat-nikmat itu. Nah, kira-kira contohnya seperti itu. Nanti teman-teman bisa rubah kata-katanya sendiri ya. Intinya adalah berdoalah dengan cara bersyukur. Syukurin apa yang ada. Nah, terkait masalah keinginan, masalah apa ya? Misalnya kita ingin hutang lunas, kemudian kita ingin pekerjaan, ingin punya anak, kemudian ingin punya yang sifatnya dunia, ingin punya rumah, ingin punya mobil, semuanya. Nah, kalau kita meminta Allah yang seperti itu, maka memintalah dengan cara mensyukurin walaupun itu belum terjadi pada diri kita ya. Contohnya gini, misalnya kemarin sudah saya jelaskan ya, sudah saya upload videonya itu tentang ketika itu saya ingin handphonenya. Saya bilang ya Allah, makasih sudah memberikan handphone ya, walaupun handphonenya ini murah, tapi alhamdulillah ya Allah, ini juga karena atas izin dan ridhomu. Begitu juga teman-teman semuanya, kalau teman-teman misalnya ingin punya pekerjaan, ingin hutang lunas, berdoalah dengan cara bersyukur. Membayangkan seolah-olah yang kita minta itu sudah terjadi pada diri kita. Insya Allah ketika kita fokus ke sana, maka secara nggak langsung alam bawah sadar kita itu menggiring pikiran kita untuk terus berpikiran positif bahwa satu saat nanti doa kita itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik teman-teman, itu aja tips dari saya dan itu yang saya lakukan. Kata-katanya mohon maaf ya kalau agak tidak pas, tapi intinya begitulah kira-kira. Nanti insya Allah kalau untuk lebih mempelajari tentang kata-kata kebersyukuran, nanti insya Allah saya akan bahas tuntas itu di kelas online yang saya akan buat. Tapi intinya adalah kalau kita ingin doa kita cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fokuslah pada kebersyukuran. Fokuslah pada apa yang kita milikin. Jangan fokus pada apa yang tidak kita milikin. Kalau kita fokus pada apa yang kita miliki, kita sehat, punya mata bisa melihat, kemudian kita masih bisa makan, masih bisa bernapas, masih bisa tertawa dan lain sebagainya. Dan kalau kita fokusnya ke sana, bersyukurin atas apa yang ada pada diri kita, itu insya Allah
pelan-pelan nanti Allah akan membimbing kita untuk bisa meraih apa yang selama ini kita cita-citakan dan kita impikan. Oke, demikian. Mohon maaf teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.